here. Stay here. Halo teman, balik lagi di Let 7 Movie. Kali ini kita bakal bahas film keren tahun 1999 berjudul Witness Protection. Film ini bukan soal baku tembak mafia saja, tapi lebih ke drama keluarga yang dipaksa kehilangan identitas demi bertahan hidup. Jadi siap-siap karena ceritanya lumayan bikin sesak dada. Cerita dimulai di kota Boston. Ada seorang pria bernama Bobby, seorang gangster kelas menengah yang kelihatan hidupnya cukup mewah. Dari luar, ia punya keluarga rapi, uang cukup, dan status dihormati di lingkungannya. Tapi ternyata di balik itu semua, Bobby menyimpan rahasia besar yang bisa membahayakan nyawanya sendiri. Bobby sering main curang, ia mengutak-atik pembukuan sindikat dan menggelapkan uang. Awalnya aman-aman saja karena dia cukup pintar menyembunyikan jejak. Tapi namanya juga mafia, nggak ada yang benar-benar bisa ditutup dengan rapat. Dan pada akhirnya, kelakuannya ini diketahui oleh bos besar mafia bernama Theo. Disinilah masalah mulai membesar. Theo tentu tidak tinggal diam, ia merasa dikhianati sama anak buahnya sendiri. Tanpa pikir panjang, ia langsung mengeluarkan perintah untuk menghabisi Bobby. Buat Theo, satu-satunya cara menjaga wibawa dan mencegah kebocoran adalah dengan menyingkirkan orang yang sudah berani main-main dengan uang organisasi. Bobby pun otomatis menjadi target buruan. Suatu malam, rencana pembunuhan pun dijalankan. Orang-orang Theo mencoba menjebak Bobby. Mereka menyerangnya dengan brutal. Tapi untunglah, Bobby masih punya insting bertahan hidup yang kuat. Ia berhasil lolos dari maut meskipun jelas-jelas sadar nyawanya kini sudah berada di ujung tanduk. Tidak hanya dirinya, keluarganya pun ikut terancam bahaya. Tell her where we are. Yeah, right after plan. Staying in cheesy motels and eat junk food. We're staying another day. Tidak lama kemudian, FBI turun tangan. Mereka tahu kalau Bobby sebenarnya bisa menjadi kunci untuk menjatuhkan sindikat besar milik Theo. Bobby pun ditangkap dan diinterogasi. Di sana, FBI memberikan sebuah pilihan yang sulit. Pilihan yang bakal menentukan apakah keluarganya bisa tetap hidup atau justru ikut terkubur bersama dosa-dosanya. Things just keep getting worse. Pilihannya jelas, Bobby harus bersaksi melawan Theo. Sebagai gantinya, dia akan mendapatkan kekebalan hukum. Tapi tentu saja ada syarat yang berat. Ia dan keluarganya harus masuk ke program perlindungan saksi. Dan itu artinya mereka harus meninggalkan seluruh masa lalu mereka. Rumah, teman, kerabat, bahkan nama asli mereka juga harus dikorbankan. We at the U.S. Bob, we weren't worried because guys like you always turn. Theo more than we want you. No offense. Norman Association officials Fred O'Malley and Frank Gwynn. Pada awalnya, Bobby ragu. Ia sadar keputusan ini bukan cuma soal dirinya, tetapi juga menyangkut istri dan anak-anaknya. Namun, setelah menyadari bahwa para pembunuh bisa datang kapan saja, Bobby akhirnya setuju. Bagaimanapun juga, keselamatan keluarganya jauh lebih penting.
daripada mempertahankan gengsi sebagai seorang mafia kecil-kecilan. Not kill him. You personally. 2 hours. Saying that you'll repeat that statement in court, move you into a safe house. Or if you bring your wife, your girlfriend, or a sheep named Virginia. We've told you before, she's not our family. Wait, who are we? What are we? FBI kemudian membawa istrinya, yaitu Cindy. Anak remajanya bernama Sin dan si kecil bernama Susie. Mereka ditempatkan di lokasi rahasia. Di sana mereka dikenalkan dengan Marshal Stephen Beck, di mana Beck adalah petugas senior yang punya tugas melatih keluarga Batten agar bisa benar-benar menghilang dari dunia lama mereka. When we're on the flight, get to yourselves. Just say who you are and where you go. Beck menjelaskan bahwa mereka hanya punya waktu 5 hari. Dalam 5 hari itu, keluarga Batten harus belajar hidup sebagai orang baru dengan identitas palsu. Mereka harus menghafalkan nama baru, latar belakang baru, bahkan kebiasaan sehari-hari yang baru. Intinya, mereka harus melupakan siapa diri mereka sebelumnya. Proses ini ternyata tidak semudah yang dibayangkan, mulai dari latihan bicara, cara menulis, hingga menghafalkan detail kecil seperti tanggal lahir palsu. Beck juga melarang mereka membawa barang pribadi, foto keluarga, surat lama, bahkan pakaian kesayangan pun harus ditinggalkan. Semua yang bisa menghubungkan ke masa lalu wajib dibuang. Funny little speech you got there, Steve. But, You have a choice. One choice. Out there. But we're not out there, Bobby. Oh. It's not gonna be that way anymore. It's not gonna be the way you planned it. It's raining, man. Bagi Sin, ini adalah pukulan telak. Ia sudah diterima di Harvard, sesuatu yang ia banggakan. Tapi sekarang semua itu hilang begitu saja. Dengan identitas baru, prestasinya tidak ada artinya lagi. Sin pun marah besar. Ia mulai menentang si ayah, menyalahkan Bobby sebagai penyebab hancurnya masa depan yang ia impikan. Sementara itu, Cindy juga mulai goyah. Ia selama ini sudah berusaha menjadi istri yang setia. Tapi pada akhirnya, ia merasa ikut dihukum hanya karena kesalahan suaminya. Kehidupan normal yang ia dambakan runtuh dalam sekejap. Ia pun mulai mempertanyakan, apakah keputusan Bobby untuk ikut program ini benar-benar tepat. Susie? Sean? Role playing with our new identities. Bill? Susie, you know what we're doing? Let's pretend. Situasi makin sulit dengan adanya Susie, si bungsu. Susie masih kecil, jadi ia tidak sepenuhnya paham. Yang ia tahu, mendadak ia tidak boleh lagi bertemu kakek neneknya. Ia sering bertanya kapan bisa pulang. Cindy hanya bisa menahan air mata, karena ia tahu jawaban sebenarnya adalah mereka tidak akan pernah bisa kembali. Candace? Okay. Okay. It's my girl, right? Sean? Bill? What? You do have a talent, Sean. You, play with your collar. Di tengah semua kekacauan itu, Bobby juga mulai kehilangan kendali. Dulu, ia adalah orang berkuasa. Dengan uang, ia bisa membeli rasa hormat orang lain. Tapi sekarang, ia harus hidup sebagai orang biasa tanpa status, tanpa kebanggaan. Buat Bobby, perubahan ini lebih menyakitkan daripada ancaman pembunuhan sekalipun. I don't know anything anymore.
Baron. You things of you. You wish you were dead. Take it. Let it go, let it go, let it go. Kids for business. Hari-hari mereka semakin penuh ketegangan. Shin makin sering meledak dan menolak latihan. Cindy mulai malas berbicara dengan Bobby, bahkan Susie pun jadi makin rewel. Semua tekanan itu membuat Bobby merasa semakin bersalah. Ia sadar semua ini terjadi karena kesalahannya sendiri, tapi ia sudah tidak bisa mundur lagi. You told Theo! Ketika latihan semakin intens, Marshal Beck mencoba memberi semangat. Ia bilang kalau mereka ingin tetap hidup, tidak ada cara lain selain mengikuti aturan. Identitas lama harus benar-benar ditinggalkan. Tidak ada pengecualian. Jika mereka lengah sedikit saja, sindikat bisa menemukan mereka, dan saat itu mereka semua akan makmur. Pada suatu malam, konflik keluarga memuncak. Shin berteriak marah kepada si ayah. Ia mengatakan lebih baik mati daripada hidup tanpa masa lalu. Kata-kata itu membuat suasana semakin panas. Cindy pun ikut melampiaskan emosi, menuduh Bobby sebagai penyebab penderitaan mereka. Bobby hanya bisa diam, hancur mendengar kebenaran pahit tersebut. Itu adalah momen di mana Bobby benar-benar merasa runtuh. Selama ini ia selalu terlihat kuat, penuh percaya diri. Tapi kali ini ia sadar bahwa dirinya hanyalah pria yang salah langkah dan keluarganya ikut menanggung akibat. Semua uang, kuasa, dan kebanggaan yang dulu ia miliki ternyata tidak ada lagi artinya. But I didn't. You're the first one. But maybe I don't show it. I don't know. I'll put you through college if I do that. Marshal Beck lalu bicara dengan mereka secara pribadi. Ia mencoba menegaskan kembali tujuan dari program ini. Hidup baru memang tidak menjamin kebahagiaan, tapi setidaknya memberi kesempatan untuk bertahan. Jika mereka menolak, maka akhir dari cerita ini hanya satu, yaitu kematian. Pilihan itu harus mereka terima, suka ataupun tidak suka. Hi. I'm... Hari-hari terakhir pelatihan berjalan dengan tegang. Cindy masih terlihat sedih. Shin tetap penuh dengan amarah, sementara Susie masih bingung dengan semua perubahan. Bobby sendiri berusaha menenangkan mereka, meski di dalam hatinya ia tahu luka yang sudah terbentuk mungkin tidak akan bisa sembuh lagi. Tapi perjalanan mereka tetap harus dilanjutkan. Purchase a car. Me too. I had these hidden. Akhirnya, hari keberangkatan pun tiba. FBI membawa keluarga Batten ke bandara. Mereka sudah punya identitas yang baru, nama baru, kota baru, bahkan kisah hidup yang baru. Semua siap dijalani. Tapi yang tidak bisa mereka sembunyikan adalah rasa kehilangan yang begitu besar, yang jelas terlihat di wajah mereka masing-masing. John. Take it. The field inspector, he's gonna meet you guys at the airport. Okay. Look. Thank you.
give him a 50-50 shot. Adegan bandara itu menjadi salah satu bagian penting paling emosional dalam film. Cindy berjalan dengan wajah yang tertunduk. Sin masih memasang ekspresi penuh kebencian, sementara Susie memegang boneka kecil yang diizinkan ia bawa, dan Bobby hanya bisa terdiam. Dalam hatinya ia tahu ia sudah menyelamatkan mereka, tapi sekaligus menghancurkan segalanya. Ketika mereka memasuki pintu keberangkatan, suasana terasa begitu hening. Tidak ada ucapan selamat tinggal, tidak ada senyum bahagia, hanya sebuah keluarga yang dipaksa meninggalkan kehidupan lama mereka, melangkah ke masa depan yang tidak pasti, sebuah kehidupan baru yang penuh misteri, tanpa ada jaminan kebahagiaan sama sekali. Film pun berakhir dengan kesan yang pahit. Keluarga Batten berhasil selamat dari ancaman mafia, tapi harga yang mereka bayar sungguh tidaklah sebanding. Mereka kehilangan jati diri, masa depan, dan semua hal yang pernah mereka cintai. Semua karena kesalahan masa lalu yang ia tidak bisa lagi diperbaiki oleh si Bobby. Film ini memang bukan film penuh aksi tembak-tembakan, justru kekuatannya ada pada drama psikologis. Bagaimana program perlindungan saksi yang biasa kita anggap sebagai penyelamat, ternyata juga bisa jadi mimpi buruk. Film ini juga mengingatkan kepada kita bahwa setiap pilihan besar selalu punya konsekuensi. Bobby mungkin berhasil menyelamatkan keluarganya secara fisik, tapi secara emosional, mereka sudah hancur. Tidak ada jalan kembali. Sekalipun mereka selamat, rasa sakit dan kehilangan itu akan terus mengikuti mereka kemanapun pergi. Bobby berhasil menunjukkan sisi keras sekaligus rapuh dari seorang mafia. Cindy tampil penuh emosi, sementara itu Sin benar-benar mencerminkan kemarahan seorang remaja yang kehilangan segalanya. Marshall Beck juga menambah kedalaman cerita film ini. Ia digambarkan sebagai sosok yang tegas, tapi tetap punya sisi manusiawi. Beck menjadi pengingat bahwa program perlindungan saksi bukanlah dunia ideal, melainkan sebuah pilihan terakhir untuk bertahan hidup, dengan segala resiko dan pengorbanan yang sangat menyakitkan. Itulah alur cerita sebuah film yang mengajarkan kita bahwa hidup baru tidak selalu berarti bahagia. Kadang, menyelamatkan diri justru membuat kita kehilangan segalanya. Jadi, hati-hati dengan setiap keputusan yang kau ambil, karena bisa jadi itu akan mengubah seluruh jalan hidup kita selamanya.